Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Amanda, NIM 19136110, mata kuliah Pengelolaan Citra Digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat peta satuan kemampuan lahan. Nah, jadi data yang kita butuhkan itu ada morfologi, ketinggian, kemiringan lereng, lalu ada kerentanan gerakan tanah, lalu ada curah hujan, jenis tanah. Jadi di sini totalnya ada 6 data yang kita butuhin, 6 peta yang kita butuhin. Nah, langkah pertama yaitu kita buka pada bagian Arch Toolbox. Di sini kita buka pada bagian Conversion Tools. Lalu kita klik yang bagian To Raster. Lalu pilih yang bagian Polygon to Raster. Di sini ke-6 peta ini kita input, masukkan ke Polygon to Raster, tapi kita lakukan secara satu persatu. Nah, di bagian value file ini kita klik yang bagian morfologi. Nah, jadi untuk nentuin value filenya ini kita bisa buka Open Attribute Table. Nah, di sini yang diminta bagian morfologinya. Jadi pada bagian value file ini kita klik yang bagian morfologi. Di bagian penyimpanannya kita ubah sesuai yang kita mau. Di sini kita taruh TIFF biar nanti datanya itu jadi TIFF, karena di sini kita mengubah polygon ke raster. Klik save. Lalu di bagian cell size-nya ini kita ubah menjadi 50, karena semakin kecil angkanya maka akan semakin halus hasilnya nanti. Nah, itu klik OK. Tunggu sampai proses selesai. Nah, jadi kurang lebih seperti ini setelah di Polygon to Raster. Jadi warna ungu untuk yang daerah bergunung, warna hijau toska untuk yang datar, warna merah untuk daerah yang bergelombang, warna putih untuk daerah yang landai, lalu ada warna kuning untuk daerah berbukit, dan warna hijau untuk daerah berombak. Nah, kita lanjut ke data yang lain, yaitu jenis tanah, kemiringan lereng, kerentanan gerakan, ketinggian, dan curah hujan. Kita lakukan hal yang sama seperti morfologi tadi, dengan cara yang sama juga. Nah, di bagian kerentanan gerakan tanah ini, di bagian value filenya kita pilih yang zona. Jadi untuk nentuin itu teman-teman bisa buka Open Attribute Table. Nah, di sini kita tentuin yang zona. Makanya di sini kita pilih yang zona juga.
Lalu di bagian penyimpanannya sama seperti tadi, kita buat formatif. Nah, setelah kita ubah semua peta menjadi raster, untuk peta yang udah nggak dibutuhin kita remove aja biar nggak terlalu banyak. Nah, setelah semua datanya berformatif, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita kembali lagi ke Artstar Box, lalu di bagian Spatial Analysis Tools. Nah, di sini kita pilih yang overlay. Nah, ini dia. Klik 2 kali. Di sini kita memakai panduan untuk menggabungkan atau membuat peta satuan kemampuan lahannya. Jadi kita buat 2 layar aja biar nggak susah. Nah, di sini kita klik yang Artstar Box.
yang bagian Spatial Analysis Tools, lalu pilih yang ini. Nah, di sini kita udah punya panduan, jadi saat kita membuat peta satuan kemampuan lahan morfologi, data yang kita butuhin atau peta yang kita butuhin itu ada peta morfologi, peta kelerengan. Jadi langsung di sini kita tambahin aja. Di sini kita input yang morfologi. Itu klik OK. Lalu kita input lagi peta kelerengannya. Jangan lupa untuk selalu mengubah input filenya ini. Klik OK. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada evaluation scale. Di sini kita ubah menjadi 1 to 5 by 1. Kenapa? Karena kelas yang kita miliki hanya sampai 1 sampai 5. Jadi, untuk teman-teman disesuaikan sama kelas yang ada. Lalu kita klik set equal and flush. Setelah itu kita sesuaiin sama skornya. Untuk daerah yang bergunung berapa, datar berapa, itu juga untuk kelerengan yang 2 sampai 8% berapa, 8 sampai 15% berapa. Kita sesuaiin sama panduan yang kita punya. Jadi hal ini juga kita lakukan ke satuan kemampuan lahan lainnya. Apa data yang butuhin kita add di sini, lalu kita tentuin skornya, lalu kita klik OK, nanti hasilnya akan jadi. Nah, setelah seperti ini, skornya udah kita tentuin, kita penyimpanannya di mana kita susun, kita atur. Jangan lupa formatnya kita ubah menjadi TIFF lagi. Setelah itu klik OK. Tunggu sampai proses selesai. Nah, setelah selesai tampilannya seperti ini untuk satuan kemampuan lahan morfologi. Kita lanjut ke satuan kemampuan lahan lainnya. Untuk satuan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan, kita membutuhkan peta morfologi, kelerengan, ketinggian, dan jenis tanah. Jika satuan kemampuan lahan morfologi hanya membutuhkan 2 peta, untuk yang kali ini kita membutuhkan 4 peta.
Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita klik evaluation scale-nya menjadi 1 to 5 by 1. Klik yang set occur evaluation. Nah, itu tentuin skornya. Setelah semuanya selesai di skor, kita atur penyimpanannya. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini jika prosesnya berhasil. Nah, untuk satuan kemampuan lahan lainnya caranya sama seperti yang udah kita kerjakan. Nah, jika peta satuan kemampuan lahannya sudah selesai semuanya dibuat, tampilannya kan seperti ini. Ada yang morfologi, lalu ada yang kestabilan lereng, ada yang kestabilan fondasi, ada yang ketersediaan air, limbah, erosi, drainase, bahkan ada yang untuk satuan kemampuan lahan bencana. Nah, sekianlah hasil dari praktikum saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Yustika Amanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.